Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Terima kasih telah menjadi penonton setia Ni Hao Tiongkok selama ini. Kesetiaan Anda merupakan motivasi bagi kami untuk terus menyajikan perkembangan terbaru dan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok. Bersama saya Andy Chiu, inilah Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Kita mulai dengan berita pertama. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Tajikistan Sirojidin Muhriddin mengadakan konferensi pers di ibu kota Tajikistan Dushanbe pada hari Minggu 19 Mei 2024. Keduanya berjanji untuk memperluas kerjasama bilateral di berbagai bidang. Wang yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral PKT tiba di Tajikistan pada hari Sabtu 18 Mei 2024 untuk kunjungan resmi selama 2 hari atas undangan Muhriddin. Selama konferensi pers, Wang menyoroti pertanian, transportasi, komunikasi, dan penerbangan sebagai sektor-sektor penting yang siap untuk kerjasama dan pengembangan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kerjasama keamanan antar kedua negara. Wang juga mengatakan kedua negara akan memperluas pertukaran budaya dengan mendirikan pusat-pusat kebudayaan baru. Menurutnya, Tiongkok yang telah menampung lebih dari 5.000 pelajar Tajikistan siap untuk menyambut lebih banyak lagi generasi muda yang tertarik untuk belajar di Tiongkok. We must unswervingly safeguard regional security and stability. This is the common responsibility of both countries, and it is in the common interests of both countries. We will further deepen anti-terrorism cooperation. Pada kesempatan yang sama, kedua pejabat menekankan pentingnya konstruksi dan infrastruktur sebagai sektor utama untuk kolaborasi, dan Muhriddin menguraikan proyek-proyek spesifik yang mereka rencanakan untuk dilakukan bersama. We noted the huge potential for interaction in developing transport cooperation with China, particularly in the implementation of projects for the reconstruction of the Kuma-Karasu checkpoint and the construction of the second phase of the Dashami-Kuma highway. Menteri Sumber Daya Alam dan Pariwisata Tanzania, Angela Kairuki, mengungkapkan bahwa Tanzania berharap kerjasama budayanya dengan Tiongkok dapat meningkatkan pertukaran antar masyarakat di berbagai sektor, terutama bidang medis. Selama 6 dekade terakhir, lebih dari 1.500 tim medis Tiongkok telah dikirim ke Tanzania, merawat jutaan warga Tanzania yang menderita penyakit yang rumit dan membantu mengatasi kesenjangan teknologi di rumah sakit setempat. Kairuki berterima kasih kepada Tiongkok atas bantuan tanpa syarat untuk pengembangan medis Tanzania dan mengatakan bahwa ia menantikan kerjasama lebih lanjut. China, for a long time now, they have been volunteering, sending their medical expertise to come to Tanzania mainland but also to Zanzibar to come and provide their medical professional through their medical personnel. We thank them for that. They've served many lives of the people of Tanzania through their dedicated and devoted service. We thank them for that, and we're still looking for exchanges that we can have for the human capital, but also the other people-to-people exchange and the cultural exchanges. Kairuki juga mengatakan bahwa negaranya dengan antusias menyambut para turis Tiongkok, mengundang mereka untuk menikmati atraksi-atraksi menarik yang disajikan dalam film promosi Amazing Tanzania. Amazing Tanzania merupakan film promosi wisata pendek untuk Tanzania yang merekam aktor terkenal Tiongkok, Chin Tong, melakukan perjalanan melintasi negara Afrika yang indah dan menampilkan pemandangan alam dan kekayaan budaya Tanzania. Tanzania awaits the Chinese people. We are ready to receive you. Warmly, service and reception is awaiting you. Welcome to Tanzania. Welcome to experience the nature and beauty of what Tanzania and its attractions we have to offer. Produsen biji-bijian terbesar Tiongkok, yakni Provinsi Heilongjiang, berencana untuk meningkatkan lebih dari 170.000 alat berat pertanian tahun ini, guna mempertahankan tingkat mekanisasi yang tinggi di sektor pertaniannya.
Provinsi yang terletak di timur laut Tiongkok ini merupakan pemimpin dalam mekanisasi pertanian di Tiongkok dengan lebih dari 3 juta mesin pertanian. Peralatan tersebut meliputi 270.000 mesin pertanian berskala besar, canggih dan cerdas yang mencakup semua tahap proses pertanian, termasuk membajak, menanam, mengelola lahan pertanian, dan memanen. Tingkat mekanisasi keseluruhan budidaya tanaman, penanaman, dan panen di provinsi ini juga stabil di angka lebih dari 98%. Itulah yang membuat Heilongjiang menjadi produsen biji-bijian teratas di Tiongkok selama 14 tahun berturut-turut. Menurut Biro Statistik Nasional Tiongkok, provinsi ini mampu menghasilkan sekitar 77,88 miliar kilogram biji-bijian, menyumbang 11,2% dari total produksi negara pada tahun 2023. Pernah dengar soal Puao Lecheng? Ya, zona percontohan wisata medis internasional yang terletak di kota Qionghai, Provinsi Hainan, Tiongkok itu, kini telah menjadi destinasi wisata yang unik yang menggabungkan layanan kesehatan berkualitas tinggi, peralatan medis canggih, dan penggunaan obat hasil riset terbaru dengan konsep pariwisata. Kawasan ini dirancang untuk menjadi pusat layanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi medis yang paling mutakhir sambil menyediakan lingkungan yang nyaman bagi pasien dan pengunjung. Tempat ini juga menjadi destinasi yang menarik karena pengunjung bisa melihat langsung peralatan teknologi medis paling mutakhir di area pameran dan mendapatkan penjelasan dari pengelolanya. Salah satu keunggulan Puao Lecheng adalah mendapat izin khusus dari pemerintah Tiongkok untuk mengimpor obat, menggunakan obat, mesin, dan peralatan baru yang belum selesai pengurusan izin penggunaannya. Ini berarti pasien dapat menerima perawatan dengan teknologi paling mutakhir dan terapi yang inovatif yang mempercepat proses perawatan dan meningkatkan hasil klinis. 乐城最大的特殊就是它有很好的政策优势。那这个政策是我们国家国务院赋予我们的一个政策优势。那其实最核心的就是在我们乐城可以用到很多，比如说我们中国还没有上市的一些药品和器械，那我们可以通过我们乐城的政策引进到乐城，让我们国内的患者或者是我们国外的患者，包括我们东南亚的一些患者朋友，可以在我们乐城先行使用到这些。 Selain itu, Puao Lecheng memiliki sejumlah rumah sakit dan klinik yang memenuhi standar kesehatan internasional. Banyak tenaga medis dan profesional yang bekerja di kawasan ini memiliki pelatihan dan pengalaman internasional, memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang sejalan dengan praktik terbaik berstandar global. Dan yang tak kalah penting, salah satu keunggulan utama Puao Lecheng adalah kebijakan bebas bea dan fleksibilitas dalam perizinan medis. Ini memungkinkan penggunaan peralatan medis terbaru dan obat-obatan dengan persetujuan yang lebih cepat, sehingga perawatan dapat diberikan tanpa penundaan yang biasanya terkait dengan proses regulasi yang ketat. 我们目前已经引进了28家医疗机构，其中就包括中国最顶尖的2家公立医院——瑞金医院和华西医院，所以在医疗服务上是有能力来接诊国际患者的。 Penemuan terbaru di makam Uang Tun di Provinsi Anhui, Tiongkok Timur telah memberikan bukti yang meyakinkan tentang sifat peradaban Tiongkok yang berkelanjutan dan bertahan lama, yang memberikan cahaya baru pada sejarah dan warisan budayanya yang kaya. Sejak penggalian di situs tersebut dimulai pada tahun 2020, lebih dari 3.000 artefak telah digali dari situs makam yang terletak di kota Huainan, Anhui itu, termasuk lebih dari 150 buah peralatan perunggu. Banyak dari artefak yang telah digali seperti bejana memasak, wadah makanan, wadah anggur, dan bejana air merupakan hal baru bagi para peneliti Tiongkok. Temuan yang sangat signifikan adalah penemuan 3 bejana tripod khusus yang ditandai dengan leher yang mengerut dan pinggiran yang melebar keluar, yang telah memberikan wawasan baru ke dalam makam-makam Raja Chu yang berkuasa lebih dari 2.200 tahun yang lalu. Di samping bejana tripod, para arkeolog juga menemukan koleksi yang sangat lengkap, yaitu 9 ting dan 8 kui atau pot makanan bersama dengan makanan yang ditata dengan cermat, kayu yang dipernis, dan kacang-kacangan yang mencerminkan kesinambungan budaya ritual Chu dari zaman Shang dan Zhou pada masa 1600 sebelum Masehi hingga 256 sebelum Masehi. 这种经过整合后的楚文化，说明了它的一个延续性，这样对后世整个中华传统文化的影响，包括后续的发展影响是非常大的。
Patung-patung yang digali yang menggambarkan musisi, penabuh drum, dan penari juga menawarkan pemahaman baru tentang ritual dan budaya musik Chu. Analisis ilmiah terhadap 2 set lonceng atau piencong dalam bahasa Mandarin mengungkapkan bahwa meskipun telah terkubur selama lebih dari 2000 tahun, bunyinya tetap jernih dan halus. Lebih dari 100 peralatan makan dan memasak dari kayu yang dipernis, benda-benda dari batu giok, sisa-sisa hewan dan tumbuhan, dan sejenis tanaman obat tradisional Tiongkok juga ditemukan di samping instrumen ritual perunggu yang memberikan lebih banyak informasi historis untuk mempelajari Chu. 楚文化作为中华文明的这样重要的组成部分，它为中华文明的形成提供了非常多的这个养分。那么这次武王墩的发掘呢，可以更好的让我们认识楚文化的面貌，最终呢为中华文明丰富和发展提供很重要的一个实物的资料。 Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga sajian berita dan informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu. Sampai jumpa.